أين أهل الدين حقا أين أهل الدين حقا أين أخلاق الرجال يا لا قومي بالنفوس. Kualitatif, kemudian pendekatan dari usul fikih dan maqasidus syariah sebagai tool analisis dalam metode penelitian. Tema yang saya pikir sangat menarik sekali dan ini dibutuhkan, ya diperlukan sangat orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dan di sini hanya ada dua orang. Pertama adalah seorang yang alim, ya seorang yang alim. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian banyak yang orang alim di sini, dan yang kedua adalah muta'alim atau orang yang sedang belajar. Ya, saya sedang belajar di sini, jadi jangan ini ya, jangan mungkin jangan diinilah dan apa namanya itu ya, jangan dianggap saya paling bisa lah. Kita hanya diskusi saja. Tapi yang penting ada beberapa mahasiswa saya di sini juga. Mungkin nanti di akhir sesi ini akan ada diskusi berkaitan dengan terutama penulisan tesis ya, penulisan tesis. Dan kita juga membuka nanti ya perdebatan dalam bidang ilmu itu sangat sangat mungkin sekali. Ada tadi Pak Dr. Sanif daripada Singapura, ini ahli usul fikih luar biasa sekali dan juga syariah. Ada tadi Pak Asep Rozali dari Bandung, ahli dalam bidang hukum. Oke, kita boleh di-share, Aisyah boleh di-sharekan ininya, PPT-nya. Bisa? Udah nampak nggak? Kelihatan nggak? PPT-nya udah ada? Oke, saya nggak ngeliat di PPT-nya. Oke. Baik, di PPT hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang sangat penting, terutama berangkatnya adalah dari perspektif pertama itu syariah Islam. Kita yakin bahwasanya inna dina indallahil Islam, bahwasanya Islam itu adalah agama yang syamil wal mutakamil, agama yang betul-betul sempurna, ya sempurna dan juga dia itu sangat komprehensif dan tadi universal juga. Nah, berangkat dari sini keyakinan bahwasanya kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga taat kepada siapa? Ulil amri di antara kalian. Apabila kalian itu berbeda pendapat tentang suatu masalah, maka apa? Faruduhu ilallahi wa rasulih. Ya, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya kita sebagai seorang Muslim, ya betul-betul harus apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua, ya ketika ketaatan ini ternyata apa? Bukan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena tadi Islam itu memang agama yang betul-betul sempurna, membahas semua permasalahan, ya dari mulai seseorang itu bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika seseorang itu tidur, kita diperintahkan untuk apa? Ada aturannya, ada yang disebut dengan apa? Dengan pedomannya. Nah, termasuk juga berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya itu seolah-olah itu adalah apa? Seolah-olah itu keduniaan. Ya padahal kita tahu dalam Islam itu tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya dikotomi ilmu. Ilmu syariah, ya ilmu apa? Ilmu syariah atau ilmu umum, ya semuanya itu adalah satu. Ketika bicara tentang keilmuan, maka kita bicara tentang apa? Pertama itu ilmu sifatnya itu qauliyah. Nah, ini nanti masuk ke bagian tentang apa? Usul fikih. Kemudian sifatnya ada yang kedua adalah sifatnya adalah kauniyah yang ada di alam. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa itu sangat lengkap. Oke, yang kedua, kita diingatkan lagi juga dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna khiyaratun an amrihim. Tidak pantas, tidak boleh, ya, dan juga tidak diperkenankan, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sudah menetapkan suatu masalah, maka tidak ada lagi pilihan lain kecuali dia wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Oke, nah berangkat dari sini, ya, berangkat dari pertama kita itu Muslim, maka kita punya yang namanya itu syahadah, wajib kita itu taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua adalah apa?
ketika itu adalah ketaatan, maka tidak boleh ketaatan total itu ya istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Berarti apa? Betul-betul tunduk patuh. Nah, konteks tunduk patuhnya ini tentu saja nanti bukan berarti kemudian tidak ada di sana unsur logika, tidak ada unsur di sana itu apa pemikiran-pemikiran yang ada dari sentuhan manusia. Baik, saya akan bicara pertama tentang sebuah metode penelitian. Ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwa khususnya ini di Indonesia bahwa di perguruan tinggi di university ketika dia di strata 1, di level 1, di S1 sarjana, kemudian di master, di S2 dan juga di doktoral, di PhD, di S3 itu dia diharuskan ya untuk membuat sebuah tulisan, membuat sebuah karya ilmiah ya, skripsi, tesis dan disertasi. Kalau di luar negeri itu hanya tesis saja, tesis master atau tesis PhD. Nah, permasalahannya adalah kadang sering banyak sekali mahasiswa itu yang terganggu atau mungkin kadang tadi sampai stres, kadang sampai merasa bahwa susah sekali menulis skripsi, susah sekali menulis tesis, susah sekali menulis disertasi, susah sekali membuat sebuah penelitian. Kenapa? Karena mereka belum paham tentang apa itu metode penelitian. Ya, saya banyak melakukan ujian, ya, uji seminar, proposal, skripsi, tesis, gitu ya. Ternyata ya mereka tidak paham. Nanti bicara tentang kerangka pemikirannya, kerangka teorinya, sampai membuat background atau latar belakang pun kadang tidak nyambung. Ya, masalah sudah selesai di latar belakang, padahal dia belum sampai ke rumusan masalah. Oke, nah tetapi fokus hari ini kita akan bicara tentang bagaimana ya metode penelitian atau yang disebut dengan ilmu metode penelitian ya dalam di masyarakat itu biasa dengan metodologi. Oke, ada sedikit kontroversi antara apakah metodologi penelitian atau metode penelitian. Tapi kalau merujuk kepada etimologi bahasa, maka metodologi itu berarti adalah apa? Ilmu yang membahas tentang metode. Oke, karena bicara tentang ilmu yang bicara tentang metode, ya metode disebut dengan metode ilmiah itu dia pasti. Nah, di sini kita mulai ada masalah. Kenapa? Karena pertama kita ketahui bahwasanya ketika bicara tentang metode ilmiah, ketika bicara tentang sesuatu yang sifatnya dianggap ilmiah, itu adalah apa? Itu adalah sesuatu yang dia itu yang bisa dicerna atau yang bisa dilihat oleh panca indera kita. Ya, sehingga kemudian apa? Segala sesuatu yang tidak bisa dipanca indera, ya tidak bisa diindrai, maka itu tidak bisa disebut sebagai ilmiah. Padahal kita akan temukan dalam konteks agama, tentu saja dalam konteks agama banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diindrai, ya, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa juga umpamanya didengar. Nah, bagaimana cara menemukan itu? Oke, yang saya maksud di sini adalah bagaimana metode penelitian atau metode ilmiah yang dikembangkan ternyata apa? Sangat syarat dengan ideologi. Ya, syarat sangat dengan apa? Dengan ideologi yang bisa jadi dia itu apa? Tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kenapa saya sebutkan tidak sesuai dengan nilai Islam? Karena standar kebenaran. Ya, nanti bicara tentang apa? Epistemologi, standar kebenaran. Kemudian juga sumber kebenaran. Orang akan melihat ketika bicara tentang logika umpamanya, ketika bicara tentang apa? Satu peradaban yang lain bahwa kebenaran itu adalah apa? Kebenaran adalah sesuatu yang bisa diindrai atau sesuatu yang memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Terus ilmiah itu seperti apa? Ya, ilmiah itu dilakukan uji coba secara terus-menerus, sangat logical, tidak pernah berbicara tentang wahyu. Nah, ini pertama itu coba saya kontradiktifkan. Kenapa? Karena kita akan bicara satu itu usul fikih, yang kedua adalah maqasidus syariah. Ya, usul fikih, berarti satu pembahasan ya. Usul fikih dia berarti bicara tentang apa? Tentang interpretasi, ya, bagaimana menafsirkan teks ya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah. Itu yang pertama ya. Tetapi itu ingat, ini saya baru pertama. Yang kedua adalah bahwa usul fikih tidak bicara tentang teks. Kenapa? Karena dalam konteks nanti yang disebut dengan adilatul ahkam, dalil-dalil hukum, ya, dalil-dalil hukum itu kita akan bicara tentang ada masadirul ahkam, ada yang kedua adalah adilatul ahkam. Oke, di sini mulai sedikit ada perbedaan dan sedikit khilaf. Oke, Aisyah juga bisa sambil tadi dipresentasikan. Yang pertama sebenarnya karena kita bicara tentang metode penelitian, tadi bicara tentang usul fikih, nanti bicara tentang maqasid. Yang pertama yang paling penting adalah ketika bicara tentang metode penelitian, ya, maka yang muncul atau sebabnya adalah kenapa? Karena ini biasa yang di mahasiswa nih, yang kadang sangat teoritis. Apa itu
metode penelitian yang digunakan, ya, atau pertanyaan lebih spesifik, apa itu masalah? Masalah itu adalah adanya gap antara fenomena dengan teori, ya, antara realita dengan fakta yang berbeda dengan keilmuan, ya, ada beda antara das solen dengan das sein. Oke, ini biasanya perdebatan tentang mahasiswa yang mencari masalah, gitu. Masalah apa sih Pak? Masalah itu ya beda antara apa teori, kemudian fenomenanya, prakteknya, realitanya, faktanya itu B. Ya, jadi kadang, aduh ribet gimana tuh? Ya, udahlah, kalau saya ke mahasiswa itu bilang, masalah itu apa? Ya masalah itu kita tahu. Titik. Kemudian apa? Kita bicara tentang Islam dulu, rancang bangun dari Islam. Nah, di slide yang ketiga kita akan bicara gini. Ketika bicara tentang Islam, berarti kan bicara tentang pertama itu konteksnya adalah spiritualitas atau akidah. Ya, akidah itu berarti bicara tentang apa? Iman, ya, dan ihsan. Bicara tentang apa? Spirituality yang memang dia itu berkaitan dengan keyakinan. Wah, ini nanti kita akan menemukan juga agak sedikit. Oh, ternyata apa? Orang yang mengatakan akidah, iman itu hanya keyakinan saja. Oh, dia konteksnya ini. Tapi kemudian ternyata luas lagi, kenapa? Karena ada amal juga nantinya. Oke, akhirnya ada iman, ada sebagainya. Nah, kita akan bicara ini dari mulai syariah dengan fikih. Kenapa? Karena nanti kita akan bicara tentang usul fikih. Ya, kita sudah tahu akidah, ada syariah, dimensi ini. Jadi Islam itu dimensi ini adalah akidah, itu berarti bagiannya adalah orang usuluddin. Kemudian bagiannya syariah, ini yang kita bahas. Nanti bagian akhlak atau etika atau moral. Itu jadi kita akan syariah. Nah, kemudian konteksnya bedanya dengan fikih. Kita mengenal ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, ketika bicara tentang fikih muamalah, kesan sekarang juga mengalami apa yang disebut dengan apa penyempitan makna. Fikih muamalah itu adalah ekonomi etis tadi ya. Kalau fikih muamalah munakahat juga masuk, pakai jinayah, dan juga siasat juga masuk. Tetapi nggak apa-apa. Jadi penyempitan makna itu memang sebuah penelitian yang masyarakat sehingga ketika bicara fikih muamalah, adalah fikih fikih yang paling penting. Ya, banyak sekali perdebatan ya, dari mulai ketika mahasiswa S1 kemudian kita tanya apa itu fikih, ya kadang menjawabnya itu dengan ilmu fikih, ya, umpamanya apa ilmu fikih adalah al ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Tetapi kemudian dia bisa mendeskripsikan fikih sebagai satu produk. Kenapa? Karena nanti kita bicara tentang usul. Jadi ketika bicara tentang fikihnya itu, usul itu adalah dasar, asas, ya. Jadi maka harus dipahami fikihnya. Fikih itu hasil dari as-sunnah. Saya ulang lagi. Nanti silakan di sesi akhir nanti kita bisa diskusi. Fikih yang saya pahami adalah interpretasi penafsir orang mujtahid terhadap teks Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, termasuk juga nanti ada realitas sosial masuk juga. Nanti sama juga seperti usul fikih, atau sama juga seperti tadi ketika bicara tentang tentang adilatul ahkam. Ya, ketika bicara tentang sebuah metode ijtihad, ya ternyata tidak selamanya itu tadi teks, ya tidak selamanya itu ada teks, tapi realitas di masyarakat nanti kemudian menjadikan satu model metode manhaj atau istidlal, ya, cara mencari suatu dalil. Oke, jadi dari fikih kita akan bicara sekarang lebih spesifik, ya. Sebelum bicara fikih kita lihat bahwasanya metode penelitian yang ingin kita diskusikan kita akan batasi, ya, pada bidang hukum Islam dan juga ekonomi Islam. Ekonomi ini sendiri termasuk juga adalah apa? Bisnis Islam, bisnis syariah. Kenapa bicara seperti ini? Karena bicara tentang metode penelitian yang berkembang saat adalah, ya, pemahaman
dalam perspektifnya kemudian didengar tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bahkan sesuatu yang mungkin memang tidak ada sumbernya itu tidak masuk akal gitu. Itu tidak dianggap sebagai ilmiah. Ya, sehingga kemudian saya akan menggabungkan bagaimana metode penelitian dalam konteks ilmu yang sudah dari mulai S1, S3 kita pelajari di perkuliahan itu, kita gabungkan dengan syariah ya dalam konteks bagaimana Quranic verses atau wahyu-wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah atau wahyu-wahyu dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah itu dijadikan satu referensi utama ya. Kemarin saya nyebutnya dari Quranic Research Approach atau penelitian ya dengan Quran, dengan pendekatan Al-Quran. Contoh ya, sedikit ketika kita berbicara tentang Pak Dr. Wisnu, mohon maaf menyela sebentar, suara panjenengan tidak jelas karena mic peserta yang lain ini ada yang aktif. Mohon maaf. Ya, terima kasih untuk Pak Firman. Lu udah semangat banget nih. Tapi suaranya jelas, Adam. Suaranya nggak jelas Pak, karena mic peserta yang lain ada yang aktif ini. Mohon peserta yang lain supaya di mute. Oke, terima kasih Pak Firman. Untuk siapa saya lihat ada Pak Dodi, mohon di mute ya. Yang lain kayaknya semuanya. Ada yang di ya biar nanti kita bisa ngobrol banyak aja. Ada Bu Fitri juga, Bu Fitri tiba mohon di mute juga. Saya pakai tadi. Dia 19 orang, yang lain udah bagus. Ya, tadi berarti kayaknya tinggal Pak Dodi ya. Pak Dodi mohon di mute. Pak Firman alhamdulillah terima kasih udah di mute lagi. Kemudian kayaknya udah dengar. Pak Sigit udah jelas suaranya? Bisa masuk nggak? Baik. Jadi gini, saya berangkat dari metode penelitian yang berkembang saat ini itu adalah pasaran dengan ideologi. Yang dimaksud itu adalah dia itu ilmiah, kebenaran dan metode yang digunakan itu selalu terikat dengan panca indera. Ya selalu terikat dengan apa? Dengan sesuatu yang memang nampak, kelihatan, didengar, bisa diuji cobakan secara terus-menerus. Saya tidak mengatakan kalau umpamanya virus itu tidak bisa dilihat, bukan, karena virus itu bisa dilihat ya walaupun dengan alat pembesar gitu ya. Tapi seperti itu. Intinya ada seperti itu. Kemudian kita dihadapkan dengan din, dengan syariah kita. Ya di mana syariah kita itu banyak hal-hal yang sifatnya itu transenden, sifatnya itu memang mungkin tidak masuk logika, ya tidak masuk logika. Ya ketika umpamanya, walaupun sekarang banyak juga pendekatan dengan logika, umpamanya nanti kita akan bicara tentang yang menariknya adalah maqasid. Ya ketika ada teman yang nanya, kenapa riba itu haram? Oke, ini saya kayak contoh, saya akan memosisikan antara usul fikih dengan maqasid. Nanti teman-teman boleh nanti ya di akhir itu boleh komentar. Gini, ketika ada pertanyaan, kenapa riba itu haram? Ya, kenapa riba itu haram? Maka saya akan berikan dua jawaban. Jawaban pertama adalah apa? Jawaban pertama adalah perspektifnya usul fikih. Yang kedua adalah jawaban perspektifnya dari siapa? Dari Maqasid Syariah. Ya, itu benar sih ngomong itu. Ya. Untungnya ini dokter dokter ahli ilmu syariah, mohon Pak Aiman atau ya Aiman Lemon, mohon dimatikan, di mute ya, suaranya biar jelas. Aiman Lemon di mute. Pak Aiman, soalnya gini, kalau di Zoom itu kan dia bisa langsung di mute semuanya. Cara mute itu seperti apa kalau bisa mute semuanya? Kalau di Oh belum dapat ya? Iya. Oke nggak apa-apa. Oke terima kasih. Tadi kayaknya ada yang keluar nggak apa-apa. Terima kasih. Baik kita lanjutkan. Jadi gini. Iya ini agak seperti ini biasanya nih. Kalau yang masuk pertama nih. Ya terima kasih Bu Utami Tasman. Kita lanjutkan. Nah tadi saya bicara tentang kenapa riba itu haram. Jawaban pertama adalah apa? Adalah perspektifnya usul fikih.
Perspektifnya usul fikih mengatakan kenapa riba itu haram? Karena ayat di dalam Al-Qur'an halallahul bai' wa harramar riba jelas. Kemudian di hadis ya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa aisyah wa syahidaihi wa qalahum sawa. Laknat Rasul berarti menunjukkan haram. Oke, ayat yang lainnya, hadis yang lain, ijma, fatwa, fikih dan sebagainya itu menunjukkan apa? Bahwasanya riba itu haram. Perspektifnya usul fikih. Sebenarnya udah cukup sih, ya nggak perlu cari-cari lagi gitu. Ya bahkan satu ayat Al-Quran, satu hadis pun ketika mengatakan riba itu haram, udah nggak perlu nyari-nyari lagi. Tapi kadang tidak semuanya orang seperti itu. Kadang orang berpikir, kenapa ya? Ah, ini kita masuk ke makosid nih, kita masuk ke makosid. Ya, kenapa riba itu haram? Ya, padahal tadi udah jelas, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, fatwanya sudah jelas juga. Tapi ada yang masih mikir-mikir kenapa ya? Oke, kemudian dia dicari. Ini dia menggunakan apa? Pendekatan makosid. Oh ternyata riba itu haram, khususnya dalam umpamanya riba dain, utang piutang. Karena apa? Karena utang piutang atau dain itu akadnya adalah akad apa? Tabaru, akad tolong menolong, akad sosial. Sehingga kemudian apa? Karena ada akad sosial ya di pendapat yang pertama, yaitu tidak boleh adanya unsur mencari keuntungan. Ya, sehingga kemudian ulama kemudian apa? Yang sebagian dianggap sebagai hadis pada itu adalah kaidah fikih, kullu qardin jaronakan bahwa riba. Setiap apa pinjaman, utang piutang yang di sana ada intifa, ada tambahan atau ada manfaat yang diambil dari yang memiliki piutang, maka itu adalah riba. Oke. Dain, utang piutang itu adalah tabarruk, tolong menolong. Karena orang itu tolong menolong dalam Islam itu apa? Harus betul-betul ikhlas, betul-betul tidak ingin mendapatkan apa? Mendapatkan balasan, mendapatkan apa? Manfaat dari situ. Nah, ketika kemudian kita menolong, kemudian ketika kita ingin mendapatkan baliknya, mendapatkan kelebihannya, maka itu apa? Itu dia masuk ke dalam apa? Ya berarti mengurangi ya keikhlasan, mengurangi daripada konteks apa? Konteks tabaruk tadi. Ya kalau keikhlasan tadi memang mungkin tidak bisa diukur ya, mungkin tidak bisa diukur. Tapi yang saya maksud adalah kenapa riba itu haram dalam perspektif makosid syariah yang saya pahami itu adalah karena riba itu adalah riba pada dain terutama itu adalah terjadi pada utang piutang. Yang utang piutang itu adalah akad tolong menolong dalam Islam itu harus ikhlas, tidak boleh mencari keuntungan. Nah, ketika mencari keuntungan maka unsur di sana ada apa? Ada apa semacam ya lagi-lagi muncul kezaliman. Ya lagi-lagi muncul kezaliman, orang nolong kok minta tambahan lagi. Tentu saja ini sangat logis sekali, tidak pakai ayat ya, pakai hadis pun itu sudah jelas. Itu hanya sebagai contoh. Nanti yang lainnya juga yang dalam riba fadl umpamanya. Itu banyak juga menunjukkan oh ternyata itu. Nah, ini tugas kita nih untuk apa? Untuk bagaimana nanti makosid. Oke, itu sebagai contohnya. Baik, kembali ke tadi bahwasanya syariah Islam atau aturan-aturan dalam Islam yang sifatnya banyak di luar logika, kemudian ketika kemudian ditabrakkan dengan metode penelitian yang ada sekarang, itu seolah-olah itu apa? Nanti ada dua madhab juga atau dua aliran. Yang pertama adalah kemudian mereka mencoba menggabungkan, ya, mereka mencoba menggabungkan. Atau yang satu mengatakan, oh tidak bisa, ini adalah sesuatu yang memang sifatnya dia qat'i, tidak bisa berubah. Ya ini ada sesuatu yang memang sifatnya itu, ya sudah kita nggak perlu yang lainnya. Nah tentu saja kita akan coba untuk bagaimana mendialogkan antara metode penelitian sekarang sudah baku, ya termasuk nanti di kuantitatif, ya di kuantitatif juga, ya di kualitatif juga sangat banyak sekali, ya sangat banyak sekali dan kita akan kembangkan. Baik, kita lanjutkan. Ketika bicara tentang usul fikih, ya sebelum kita bicara tentang bagaimana penerapannya, saya lihat di slide berikutnya di situ ada kita bicara tentang perbedaan antara usul fikih dengan maqasid syariah. Nah ini nanti ini dari pemahaman saya, nanti kalau ada beda sedikit nanti boleh kita diskusikan. Pertama, ketika bicara tentang usul fikih, ya maka itu bicara tentang apa? Berdasarkan sumbernya antara usul fikih dengan maqasid, ya sumber dari usul fikih itu sudah jelas, yaitu teks Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas sekali. Nanti kalau umpamanya ada qawaid fikih, dia adalah intisari dari As-Sunnah. Maksudnya bukan intisari tapi perasan lebih tepatnya. Kalau intisari nanti dari intinya bukan. Tapi qawaid fikih itu adalah perasan daripada nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kemudian menjadi qawaid al-fiqhiyah. Dan kita sebut ini sebagai sebuah teori yang nantinya akan kita bisa kembangkan menjadi satu metode penelitian. Nah, sedangkan maqasid syariah yang merujuk kepada buku pertama yaitu Imam At-Tirmidzi, tapi bukan penulis dari Sunan Tirmidzi,
beliau Al-Hakim At-Tirmidzi, ya beliau menulis dalam sebuah buku di Maqasidus Shalah atau As-Shalah wa Maqasiduha. Ya, jadi sholat dan maksud-maksudnya atau dan maksudnya. Tadi saya katakan, kalau usul fikih dia bicara tentang teks, nanti walaupun dia juga bicara tentang realitas, ya tetapi maknanya juga adalah juga ke arah teksnya lebih kuatnya. Kemudian juga tidak jauh dari nilai itu. Sementara kalau maqasid, dia itu lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah yang sifatnya itu lebih apa? Lebih ke logika. Walaupun nanti ya tentu saja bedanya logika dalam Islam itu adalah dia ada dibimbing oleh wahyu. Ya buku yang menarik, buku yang di manuskrip itu sebagai buku pertama tentang maqasid itu adalah tentang as-sholat wa maqasiduha. Sholat dan maksudnya. Jadi gini, ini ke level maqasid agak tinggi dikit. Pertanyaan gini, ketika kita sholat, ketika kita ditanya, kenapa kita itu sholat? Jawabannya adalah secara perspektif usul fikih adalah karena sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa kewajiban? Karena di dalam Al-Quran sudah jelas warka'u ma'ar raki'in, ya wa aqimus sholah, nanti zakat juga ada. Kemudian di hadis juga jelas bunyal islamu ala khamsin, ya itu jelas sekali. As-sholat, imaduddin, itu jelas sekali. Ya, jadi pertama, soal lagi. Ketika ditanya kenapa kita itu sholat, jawaban dari perspektif usul fikih syariah itu adalah apa? Karena sholat itu adalah kewajiban. Ya nanti level yang lagi mungkin akan mengatakan sholat itu adalah kebutuhan. Oke lah, nggak apa-apa. Sholat itu adalah kewajiban. Kemudian kewajibannya mana? Di dalam Al-Quran, dalam hadis itu jelas. Ya. Nah kemudian kalau ada pertanyaan, dan sering saya tanyakan ke mahasiswa nih biasanya, jadi kenapa kita harus sholat? Tetapi jawabannya jangan dari Al-Quran dan hadis. Jawabannya itu dari logika. Saya bisa tanya ke Pak Adam nih, jadi Pak Adam kalau ditanya nih, kenapa kita harus sholat? Jawabannya tapi nggak dari Al-Quran, tidak dari Al-Quran dan juga tidak dari hadis. Jawabannya kira-kira apa? Oh, perlu exercise. Oh, oke. Jadi lebih ke arah gerakannya ya. Walaupun nanti mungkin juga ada exercise dalam artian mungkin recharge iman bisa juga ya. Kenapa 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Tadi pertama mungkin exercise, benar juga sih. Itu gitu saya rasakan. Oke, itu berarti oke, bagus sekali. Itu karena biasanya itu karena background dari keilmuannya juga kesehatan. Terima kasih Pak Adam, ini background dari kesehatan. Oke, gini. Jadi saya katakan begini Pak Adam. Jadi sholat, kalau ditanya kenapa kita itu sholat, kemudian jawabannya adalah untuk exercise tubuh agar dia itu bergerak, itu hanya baru satu bagian kecil dari maqasid syariah atau dari maksud maqasid sholat. Ya, maksud dari sholat. Kenapa kita itu sholat? Jawaban orang kesehatan akan mengatakan itu untuk exercise, untuk latihan tubuh kita biar tidak diam. Ya, itu yang pertama. Tapi nanti dari mungkin ahli yang dia itu dari perspektif keimanan, tetapi tidak menggunakan Al-Quran, dia mengatakan karena sholat itu, dia itu akan mericas iman kita. Subuh-subuh bangun tidur, dia harus berdoa. Itu kemudian nanti ketika lewat waktu sampai zuhur, dia harus kembali lagi dicas lagi. Sampai nanti umpamanya asar juga dicas lagi. Sampai kepada pertanyaan kenapa? Ini memang kadang maqasid itu kadang sangat logik gitu. Jadi memang harus pakai otak gitu, pakai logik. Jadi kenapa subuh itu 2 rakaat? Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Emang agak-agak ngeyel sih jadinya gitu ya. Tapi ya memang seperti itu maqasid. Ya, sama juga tadi. Oke, itu sebagai contoh saja. Jadi, kenapa kita itu harus sholat? Jawaban usul fikih, jawaban secara agama itu jelas. Itu udah cukup juga. Jadi, ini salah satu dari rahasia kenapa Islam itu bisa diterima oleh, mohon maaf, namanya tukang beca atau tukang ojol, dan juga diterima oleh profesor. Ya, kalau orang ojol mengatakan, kenapa sholat? Udahlah, sholat itu adalah kewajiban. Udah cukup. Ya, emang benar juga, udah benar gitu kan. Sholat itu adalah kewajiban. Kemudian nanti kalau sholat itu adalah untuk mereka sebelum juga. Sholat itu juga untuk itu benar juga. Orang profesor mengatakan, dia profesor ahli bidang bidang kesehatan mengatakan, dalam gerakan sholat itu ada umpamanya dasar-dasar dari gerakan yang memang bisa menggerakkan seluruh tubuh, mungkin aluran saraf, darah dan sebagainya. Oke. Nah dari situ ya. Ini kita masih bicara tentang apa? Yaitu bedanya antara usul fikih dengan maqasid, perspektif dalam berdasarkan sumbernya. Jadi dia berdasarkan lebih ke arah logika pemikiran yang dia itu memang harus terus dilatih.
Sehingga kemudian apa? Nanti kita akan menemukan dari mulai At-Tirmidzi, kemudian juga Al-Juwaini, ya, kemudian juga Al-Ghazali, kemudian Asy-Syatibi, ya, sekarang itu ada Abu Zahroh dengan Maqasidul Ahkamnya, kemudian juga ada Ar-Raisuni, ya, bahkan yang sedikit liberal itu ada Jasir Auda. Ternyata mereka menggunakan pemikiran itu, menggunakan bagaimana logika itu bisa melogikkan setiap syariat itu. Nah, tetapi kemudian bedanya tentu saja nanti ada dibimbing oleh wahyu, ada aturan-aturannya. Ya, sehingga nanti kalau ada dulu kita terkenal saum itu sumu tasihu. Puasa kalian itu akan sehat. Sebenarnya makhluk atau manusia itu ada yang yakin adanya Tuhan dan yakin tidak adanya Tuhan. Betul. Artinya yang ditanyakan tadi, kenapa orang yang yakin bahwa Tuhan itu ada. Oke, bisa. Oke, terima kasih. Saya diskusi dengan Pak Sigit ini di kelas, ya Bapak. Kita lanjutkan dulu. Agak panjang ya, memang tadi ya. Tapi tadi saya katakan bahwa usul fikih itu adalah teks. Kalau ini bisa pertama itu usul fikih dan maqasid dalam perspektif dari epistemologi. Epistemologi itu kan bicara tentang sumber ilmu. Jadi kalau usul fikih sumbernya itu adalah teks Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, teks Al-Qur'an dan Hadis sebagai apa? Sebagai dia mashadirul ahkam. Nanti di bawahnya ada adillatul ahkam atau dalil hukum. Ya, ada mulai dari qiyas, ijma, maslahah, istishab, syar'u man qablana, kemudian qaulu sahabi, al-uraf dan yang lainnya, syadud dzari'ah. Nah, itu adalah dalil hukum. Nah, di sini ada beda pendapat sedikit, ada yang mengatakan sumber hukum itu adalah Al-Qur'an, hadis dan ijma atau qiyas. Ada juga yang mengatakan sumber hukum itu adalah hanya Al-Quran dan hadis. Oke, usul fikih berarti apa? Secara nanti keberadaannya, ya, dari sisi ontologinya itu adalah dia memang ngambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini jadi masalah yang pertama itu. Kenapa? Karena dia usul fikih itu ketika dia ditarik ke ilmu pengetahuan yang sifatnya itu logik, yang sifatnya itu dia ilmu pengetahuan, mohon maaf, tadi dengan ideologi barat umpamanya, itu nggak diterima. Kenapa? Ya jelas sumbernya dari Al-Quran hadis. Al-Quran hadis itu adalah wahyu. Wahyu itu yang nggak bisa, dalam artian itu nggak bisa diterima oleh metode ilmiah yang ala barat itu. Iya kan? Itu wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalau tidak percaya dari Tuhan, gimana mau mempercayai Al-Qur'annya? Betul. Bagaimana orang tidak percaya bisa terjawab? Kenapa kamu harus sholat? Artinya dia akan masalahnya terselesaikan. Oke, baik, terima kasih. Ya, diskusi nanti banyak deh ya dari karena tadi saya katakan sebenarnya maksudnya yang selama ini berjalan dan diajarkan kepada mahasiswa kita itu di metode penelitian itu tadi seolah-olah itu yang namanya ilmiah itu Al-Quran Sunnah. Oke, betul. Kalau secara pribadi, secara kita semua yakin bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu pasti ilmiah. Itu pasti ilmiah, sangat logik, sangat ditentukan. Tapi kan kalau barat, kita ngomongin barat itu, dia mengatakan, yang enggak lah, Al-Quran hadis itu kan wahyu. Ya wahyu itu mereka nggak percaya wahyu, karena nggak percaya Tuhan juga gitu kan. Nah itu yang berkembang, sehingga kemudian kita akan menggabungkan seperti apa nih. Jadi yang dikembangkan sekarang itu adalah bagaimana nanti metode penelitiannya. Sementara maqasid, kita tahu bahwa maqasid itu sebenarnya kan begini, hasil dari dialog antara peradaban yang ada di Baghdad, ya kemudian bertemu dengan peradaban yang ada dari Yunani yang sangat logik sekali, kemudian akhirnya itu bergabung sehingga nanti salah satunya adalah ada ya ilmu kalam itu salah satunya, sehingga banyak juga yang mengharamkan ilmu kalam itu karena memang tadi. Tetapi dalam konteks sekarang Indonesia ini, nah saya juga tadi nanya dengan Pak Asu juga, posisi kita di mana nih kalau Indonesia ini? Apakah kita sangat logik atau katanya kalau orang timur tuh dengan hati katanya gitu, hati yang mana gitu kan? Hati yang mana? Nah ini jadi oke, itu yang pertama. Yang kedua, usul fikih dia sifatnya itu apa? Interpretatif. Ya walaupun usul fikih ini dia sudah baku. Dalam artian apa? Cara menafsirkan Al-Quran itu sudah baku. Al-Quran dengan Al-Quran, maksudnya ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan qaul, ayat dengan bahasa Arab. Ya hadis pun sama. Hadis itu ya dengan hadis yang lainnya nanti disesuaikan dengan yang di atasnya di Al-Qur'annya, kemudian nanti dengan pendapat para ulama, ya dengan juga nanti teori-teori pendapat fikih yang berkembang. Itu kan sudah jelas tuh. Jadi walaupun dia sifatnya interpretatif, tapi dia sudah
bisa dikatakan tuh la taftari la tastami ummati ala dhalalah. Jadi sudah mungkin bisa dikatakan itu sudah qat'i. Sehingga nanti ada beberapa fikih yang dia itu sudah qat'i, ada yang sifatnya itu masih dhonni. Oke, sedangkan nanti kalau sifatnya itu maqasid, berdasarkan sifatnya di slide yang ini, itu adalah pada interpretatif logik dan lingkungan. Ini sangat menarik sekali. Kemudian ada yang bertanya, apakah maqasid syariah itu hanya 5 saja? Ada hifdzul din, hifdzun nafas, kemudian hifdzul akal, kemudian hifdzul nasl, dan hifdzul mal. Ini yang mungkin agak sedikit sedikit ada nilai novelty, bahwasanya saya katakan sifat dari maqasid itu dia interpretatif logik dan juga ada behavior, ada lingkungannya. Sehingga kemudian ketika sekarang itu bicara tentang maqasid syariah itu dia hanya 5, oke, 5 itu turun dulu. Walaupun ya enggak dong, ini kan bisa semuanya itu masuk ke yang 5 itu. Ya, tetapi sekarang ada, umpamanya kita mengenal ada hifdzul ummah, ada hifdzul bi'ah, bahkan ada hifdzul daulah, ada hifdzul jamaah. Ya, sekarang bahkan kalau fikih itu berkembang, ada fikih ruang angkasa, ada fikih samudra, ada sampai fikih terumbu karang, ada sampai fikih lingkungan, ada sampai fikih banyak banget fikih itu ya, itu berkembang. Jadi saya juga bisa mengatakan sebagai sebuah ilmu, ingat ini yang paling penting nih. Saya melihat bahwasanya maqasid syariah dari zamannya Al-Hakim At-Tirmidzi sampai ke sekarang itu Abu Zahra, itu adalah sebuah teori yang kalau menurut saya ya mungkin sekali untuk dikembangkan, ya mungkin sekali untuk dikembangkan, ya. Jadi levelnya mungkin kalau menurut saya mungkin agak sedikit dinaikkan gitu. Jadi nanti ketika gini, ketika sebuah prakteknya itu kan nanti masih banyak teori ya. Tadi kalau banyak teori dulu, prakteknya dari teori kita kembangkan. Contohnya begini, umpamanya Pak Sigit atau Pak Adam nih mau meneliti tentang umpamanya yang paling gampang sekarang, yang physical distancing. Kemudian ada yang nanya juga, gimana nih perspektif maqasid untuk membuat sebuah penelitian kedokteran? Sangat mungkin sekali. Maqasid itu sangat luas sekali, bahkan usul fikih juga sangat mungkin. Gitu ya. Jadi umpamanya physical distancing dalam perspektif maqasid syariah. Itu gampang banget gitu. Ya, nah berarti tinggal kita pilih maqasidnya untuk apakah 5-5-nya, apakah dari Al-Ghazali atau mungkin dari Asy-Syatibi, dua-duanya sama, atau dari Al-Juwaini, atau dari Al-Jurjawi, atau dari Ar-Raisuni, atau dari Abu Zahra yang biasa banyak dipraktekkan di ekonomi dan bisnis, atau mungkin agak sedikit ini di Jasir Auda, atau mungkin pengembangan dari hifdzul mal. Soalnya apa? Kalau kita terpaku dengan yang 5 itu hifdzul mal, dia sangat global sekali. Berarti harus ada turunan dari hifdzul mal itu. Ya, hifdzul mal itu kan melindungi harta. Nah, dalam konteks melindungi harta berarti itu seperti apa? Kemudian ada tulisan juga ada yang kita di sini juga, bagaimana ternyata COVID-19 ini itu dalam perspektif maqasid syariah cuma mengambil itu hanya dari hifdzun naslnya saja. Nah, hifdzun nasl itu berarti kan menjaga, melindungi keturunan. Ya, keturunan berarti anak gitu ya. Berarti mungkin bisa keluarga. Nah, konteks dari stay at home dalam maqasid syariah dari hifdzun nasl ini ya sangat mungkin sekali. Nah, tinggal bagaimana logika itu bisa berjalan, bagaimana mekanismenya. Nah, kita akan rumuskan terutama untuk mahasiswa. Jadi gini, harapan dari pengembangan metode ini adalah sama seperti di metode penelitian yang kuantitatif, ya SPSS, kemudian juga nanti ada statistik mau yang parametrik non parametrik. Di kualitatif dalam perspektifnya tadi yang Islamik ini, baik usul fikih ataupun maqasid, mahasiswa itu sudah tahu nih ada template-nya. Saya mau buat penelitian tentang digital money umpamanya. Cuma mau pakai perspektifnya usul fikih. Maka kita akan tanya lagi, oke, mau usul fikih yang mana? Usul fikih yang mana? Usul fikih itu ada beberapa ini, ada thoriqah mutakalimin, ada thoriqah ahnaf, ada thoriqatul jam'i. Itu baru dari yang paling atasnya. Kemudian ke bawahnya lagi, ternyata mau usul fikih mau yang mana nih? Tadi kalau di kualitatif, di kuantitatif yang lainnya itu berkembang juga teori, nah kita bisa kembangkan, oke, saya mau pakai perspektifnya uruf saja. Atau saya mau pakai perspektifnya itu maslahah. Oke, maslahah. Mau pakai maslahahnya siapa? Atau mungkin gabungan dari beberapa maslahah. Atau mau pakai istiqsan. Istiqsannya siapa nih? Hanafi umpamanya. Berarti bagaimana cara membuat sebuah penelitian berbasis usul fikih ya dengan teorinya istiqsan, kemudian itu dikembangkan untuk dijadikan pisau analisis.
Oke, itu ya, itu yang paling penting dari sisi sifatnya. Ya, jadi antara usul fikih dengan maqasid berdasarkan sifatnya dia apa? Kalau usul fikih itu interpretatif teks. Walaupun tadi kalau dengan pendekatan istidlal itu sangat memungkinkan juga memang realitas yang ada di masyarakat. Berarti nanti kita bisa ngambil meminjam metode penelitian dari ilmu-ilmu sosial. Dari ilmu-ilmu sosial. Jadi nanti ada mix method juga, ilmu dari mulai antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi, ya, kemudian juga mungkin kesehatan sangat memungkinkan juga, gitu ya, sangat dikembangkan itu. Nah, oke, yang berikutnya, ini yang paling penting. Ketika bicara tentang hasil antara usul fikih dengan maqasid syariah, kalau usul fikih hasilnya itu sudah jelas, yang disebut dengan apa? Maqasidul ahkam. Ada hukum 5, halal, kemudian sunnah, kemudian mandub, ya, atau mubah, kemudian makruh, kemudian nanti haram. Nanti ada mubah dengan mandub, ya, nanti sebagai itu nanti lebih bisa detail lagi. Artinya apa? Usul fikih ini ketika dia dijadikan sebagai riset metodologi, maka apa? Hasilnya adalah hukum yang 5 itu. Ya, sehingga kemudian orang tahu, oh, riba itu haram. Riba itu haram udah jelas. Tapi kemudian umpamanya bunga bank, ya, ketika menetapkan bunga bank itu berarti dia harus tahu ayatnya. Oke, ayatnya tuh ini gini. Jadi sangat akademis ya, sangat akademis sekali. Bunga bank itu haram. Keharamannya itu dari sisi apanya? Di ayat Al-Qur'an dia bicara tentang riba. Sementara riba dalam konteks di Al-Qur'an dia bicaranya apa? Dia bicaranya adalah pertama itu jual beli, ya, kemudian yang paling penting adalah dain, utang piutang. Kalau saya nabung di bank, kemudian saya punya uang 10 juta, saya taruh di bank. Nih, bank, ya, saya simpan uangnya, taruh. Kemudian saya dapat setiap bulan umpamanya, ya nggak banyak sih kalau 10 juta ya, paling 2.000 lah gitu ya, atau 5.000. Nah, kenapa 5.000 itu haram? Ya dari mana dia haramnya? Nah, sampai harus diusul harus detail seperti itu. Kalau dikatakan riba, ini bukan riba dari akad yang pertama itu. Kenapa? Oke, saya nitipkan wadiah. Wadiah uangnya itu dipakai, gitu otomatis gitu kan. Berarti kemudian jadi ada ziyadah, ada tambahan di situ. Tetapi kalau niatnya memang boleh dipakaikan gitu, kemudian ada bonus dan sebagainya. Berarti perspektifnya dari keharaman riba atau keharaman bunga bank itu mungkin harus dicari dari yang lainnya. Ya dalam konteks berarti lembaganya yang memang mengembangkan riba itu. Nah, ini penting sekali nih, ini penting sekali ya. Jadi pemahaman tadi untuk yang usul fikih. Kenapa? Karena tadi ketika bicara tentang hasil usul fikih itu, hasil akhir dari usul fikih itu adalah apa? Ahkamu yang 5 tadi itu. Sementara kalau maqasid, hasil akhirnya itu adalah apa? Itu bisa menggali apa yang disebut dengan Islamic basic values. Ya, nilai dasar dari Islam, nilai-nilai dasar Islam itu seperti apa? Nah, sehingga kemudian nanti ketika dia menggunakan maqasid, dia akan bisa bertemu dengan disebut dengan global values, nilai-nilai global yang ada hampir di semua umat manusia. Semua peradaban, semua kebudayaan itu pasti yang namanya nolong. Ada sih masa orang nolong, umpamanya ada orang mau tenggelam, kemudian kita harus nolong, tapi bilang dulu, bayar dulu ya baru saya tolong, kan nggak mungkin, iya kan? Atau mungkin tadi yang riba kan seperti itu. Pak, saya punya keperluan, tolong saya utang 10 juta. Ya udah nggak apa-apa, saya kasih kamu uang 10 juta, tapi nanti kembalinya 12 juta ya. Nah itu kan berarti bukan nolong sebenarnya. Ya ada unsur bukan cari bisnis jadinya, sehingga kemudian dirubah. Nah itu hasil dari yang disebut dengan maqasid. Nah dari usul fikih kemudian ke maqasid ini, kemudian bagaimana keduanya itu kita implementasikan dalam sebuah metode penelitian. Ya, jadi ketika bicara tentang metode penelitian, berarti bicara tentang apa? Tentang bagaimana suatu tool itu bisa dijadikan sebagai sebagai analisis. Ya, saya ulang lagi. Jadi usul fikih dan maqasid syariah itu sangat mungkin sekali menjadi sebuah metode penelitian. Nah, tentu saja ya kalau di Google Scholar itu dikatakan kita itu berdiri di atas pundak para raksasa, ya artinya ini adalah satu batu bata yang bisa meletakkan usul fikih. Berarti kalau mahasiswa itu mau pakai usul fikih, metodenya, datanya itu seperti apa? Kemarin ada yang bilang, berarti data dalam usul fikih itu seperti apa? Ya tinggal kita tentukan usul fikih. Mau usul fikih yang mana? Yang apakah dia itu interpretasi teks? Oh nanti ada yang mengatakan, nggak mungkin deh. Level kita itu nggak nyampe untuk menginterpretasikan teks.
ya. Jadi level kita belum sampai, jauh sekali itu mujtahid satu pendapat. Sehingga kemudian apa? Kemudian yaudah, berarti usul fikihnya itu adalah bukan interpretasi teks, tetapi teori-teori yang dikembangkan oleh para mujtahid. Nah, berarti ini Islam itu sangat kaya sekali. Ya, usul fikih dengan apa? Dengan interpretasi teks itu. Umpamanya, yang paling gampang adalah apa? Yang paling gampang itu berkaitan dengan apa? Dengan umpamanya ya yang tadi tentang usaha. Ya, ada kata-kata di surat An-Nisa ayat ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Ada lagi ayatnya lagi, wala taqtulu anfusakum. Nah, ketika menginterpretasikan ayat ini, ya tadi sebagian mengatakan ya sudahlah itu udah baku tuh. Berarti kita cukup ambil dari para mufasir, kemudian para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Ya kita nggak mungkin menafsirkan dari ayat itu. Oke, itu nggak apa-apa, itu diterima. Ya itu bisa digunakan. Artinya apa? Berarti metodenya bukan menginterpretasikan, tetapi juga ini sangat mungkin sekali ya ketika umpamanya seseorang itu di ilmu itu sampai ke dokter, sudah dengan dokter ya, menginterpretasikan itu dengan tadi standar profesi yang sudah tadi. Jadi ini juga menjadi sebuah metode dan ini sudah banyak berkembang. Tetapi kemudian dalam untuk level yang master umpamanya, level master dan juga level sarjana umpamanya, mungkin dia tidak sampai di sana. Berarti kita akan berikan metodenya adalah usul fikih approach. Ya, pendekatannya usul fikih. Kemudian pakai usul fikih yang mana nih? Pakai usul fikihnya adalah mungkin pendekatannya adalah yang paling mudah itu adalah umpamanya istidlal. Karena tadi kalau istinbat itu menggali satu hukum itu levelnya itu belum sampai, yaitu hanya beberapa level tertentu saja, sehingga kemudian dia dipakai, yaudah, saya mau pakai ini aja, usul fikih kemudian istidlal. Ya, atau mungkin pakai istinbat, tetapi saya hanya menggunakan satu teori yang dikembangkan oleh Imam mujtahid. Contohnya siapa? Contohnya saya pakai Hanafi umpamanya, ya pakai Hanafi umpamanya menggunakan istiqsan. Berarti mahasiswa itu harus memahami apa itu istiqsan, kemudian bagaimana cara kerja istiqsannya Hanafi, kemudian juga bagaimana cara kerja itu kemudian tadi itu dirumuskan, diambil kemudian untuk dijadikan analisis. Umpamanya salah satu dari tool dari istiqsan itu juga adalah ada di sana ada uruf juga. Ya, sehingga kemudian berarti teori yang digunakan adalah teori urufnya yang digunakan oleh Hanafiyah, ya, yang digunakan oleh Hanafiyah untuk apa? Menganalisis. Ya, demikian juga ketika ada mahasiswa ingin membuat sebuah penelitian, saya membuat penelitian tentang tadi umpamanya digital money, ya, atau mungkin bagaimana umpamanya sekarang itu game online. Ya, game online dalam perspektif umpamanya tadi pertama itu usul fikih, kedua mau ke syariah. Game online umpamanya agak kontroversi. Ketika bicara tentang game online, bagaimana nih pendekatan dari usul fikih? Ya, tadi level paling tinggi adalah ya udah berarti Anda itu adalah seorang yang memang sangat expert, seorang mungkin doktor, profesor yang memang bisa memahami teks dari usul fikih. Kalau usul fikih itu kan berarti dia nanti menggunakannya adalah istidlal ya. Istidlal itu berarti apa? Mencari dalil yang bisa menjadikan hukum dari game online itu. Ya, nah game online itu. Ini yang paling penting. Berarti cara kerjanya bagaimana? Caranya level yang paling tinggi itu betul-betul dia mencari dalil. Ya, mencari dalil dari usul fikih itu apa gitu ya. Yang paling gampang biasanya Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, ininya mana. Tetapi itu kayaknya level itu tinggi. Kalau untuk mahasiswa master dengan juga sarjana ya S1 itu biasa pakai game online dalam perspektif Islam. Spesifik lagi dengan pendekatan usul fikih. Lebih spesifik lagi pakai usul fikih yang mana? Dia mau pakai umpamanya maslahah. Maslahah. Ini masalah banyak banget nih. Mau pakai masalah yang mana? Kok pakai masalah yang mana? Iya, karena masalah tiap masing-masing tokoh itu dia berbeda. Dan nanti toolnya atau komponen-komponen variabel dari masalah itu berbeda, jadi kita rumuskan. Nah, maksud saya tugas kita nih bersama nih ya, yang sedang belajar dan nanti ada senior-senior saya itu untuk mengembangkan itu. Umpamanya ambil maslahahnya Hanafi. Dia sebenarnya toolnya itu seperti apa sih? Masalahnya Syafi'i itu seperti apa sih? Kemudian umpamanya masalahnya Hanafi Ahmad bin Hambali seperti apa? Maliki seperti apa? Ya, sehingga kemudian itu dijadikan satu teori, satu template yang bisa dimudahkan untuk mahasiswa. Itu cita-cita besar saya sebenarnya itu ya. Nah, demikian juga nanti dalam maqasid.
Ya, tadi contohnya. Sekarang kita bicara makosid. Saya mau buat penelitian umpamanya yang berbeda, umpamanya tentang cryptocurrency. Ya, cryptocurrency dalam perspektif makosid syariah. Oke, pertama makosid syariah. Yang paling umum orang tuh pasti menggunakan, ya udahlah pakai yang paling umum saja, yaitu pakai dari Al-Ghazali dengan Asy-Syatibi. Ya, berarti ada maqasidul ahkam atau maqasidul khamsah tadi itu. Ya, tetapi kemudian apa? Ya nggak mungkin bisa semuanya. Kenapa? Karena berbeda. Ya bisa jadi cryptocurrency itu dia perspektifnya hanya dalam bidang finance, di bidang keuangan, bidang umpamanya tadi uang gitu ya. Berarti dia tidak mesti semuanya. Tadi ada sempat ngomong gimana nih kalau umpamanya satu permasalahan kemudian apakah harus lima-limanya digunakan ya, atau dari lima itu juga apakah memang hanya 5 tok itu saja turunan-turunannya, atau mungkin perlu dikembangkan lagi. Oke, para ulama sudah mengembangkan tentang umpamanya dari mulai hifdzuddin. Hifdzuddin itu apa sih komponen-komponennya? Nah, di sini juga perlu adanya semacam inovasi ya, bagaimana pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu ternyata apa? Ternyata ya sangat luas sekali seperti tadi saya sebutkan di awal. Baik, kembali lagi tadi, cryptocurrency dalam perspektif maqasid syariah. Berarti saya akan bicara tentang bagaimana cryptocurrency. Berarti pertama juga tadi nih, ini metode penelitian dan masuk ke teknik penelitian. Ketika bicara tentang cryptocurrency, yang paling penting adalah hakikat atau apa itu cryptocurrency itu juga penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Teori. Apa itu teori? Teori tentang uang dalam Islam. Ini paling penting. Ya, ini ngomongin tentang cryptocurrency tiba-tiba langsung ngambil dari Al-Quran, ngambil dari hadis. Itu saja berdasarkan tadi tahapan-tahapan metode ilmiah, karena kita nggak mungkin sampai ke belum sampai ke sana, sehingga kemudian maqasid syariah adalah apa? Cryptocurrency dalam maqasid syariah. Maka kemudian apa? Kita belum bicara tentang Al-Qur'annya, tapi bicara tentang bagaimana sih sebenarnya uang, ya, uang itu dalam perspektif para cendekiawan dalam Islam, ya, apakah uang yang bentuknya itu digital itu kemudian diterima? Karena nanti ada yang mengatakan, ada satu tokoh mengatakan bahwasanya uang dalam Islam itu ya dinar dengan dirham, ya nggak bisa digantikan. Ya tapi ternyata faktanya sekarang mau tidak mau kita menggunakan uang kertas, fiat money. Ya, kemudian dengan adanya digit itu, ya apakah itu juga akan bisa? Nah itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang membuat sebuah penelitian tentang cryptocurrency dalam perspektif maqasid syariah, maka pertama itu dia harus pahami dulu tentang tadi cryptocurrency itu seperti apa. Kemudian teori-teori dari uang dalam Islam, kita masuk ke teori juga tuh, ya. Jadi nanti setelah ada qawaid al-fiqhiyah, di bawahnya itu ada teori atau pendapat-pendapat, bahasa agamanya adalah fikih dari masing-masing tokoh, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Al-Juwaini, ya, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya itu untuk apa kita jadikan satu teori yang itu nanti menjadi satu tool dalam sebuah penelitian. Maqasid syariah tadi balik lagi. Oh ternyata maqasid syariah itu yang saya pelajari ya dari beberapa referensi itu ternyata ya tadi bukan hanya Al-Ghazali, bukan hanya Asy-Syatibi, tetapi banyak lagi yang lainnya. Ya bahkan di beberapa negara itu kalau ketika dia menggunakan perspektif di Malaysia umpamanya, dia ketika menggunakan perspektif maqasid syariah yang paling applicable adalah apa? Adalah maqasid syariahnya Abu Zahra. Walaupun beliau dalam kitab beliau itu, di kitabnya itu ada usul fikih dan satu kitab lagi itu bukan menyebutkan istilah maqasid syariah tapi maqasidul ahkam. Ya, dalam maqasidul ahkam Abu Zahra mengatakan ada 3 komponen ya dalam maqasidul ahkam. Ya, maqasidul ahkam ini bahasanya Abu Zahra, tapi kemudian kita pahami juga sebagai maqasidul syariah. Ya, dalam maqasidul syariahnya Abu Zahra minimal itu ada 3. Pertama adalah apa? Pertama itu ada iqamatul adl, ya, tahdhibul fard, ya pertama adalah tahdhibul fard, ya. Tahdhibul fard ini kadang diterjemahkan juga sebagai pendidikan jiwa, ya, mendidik jiwa, tahdhib yang melatih jiwa, tahdhibul fard. Kemudian yang kedua itu ada iqamatul adl, ya, iqamatul adalah, ya, menegakkan keadilan. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Al-maslahah, kemaslahatan. Lagi-lagi maslahat itu akan sangat berbeda. Ini sesuatu memang sangat berkembang sekali. Ya contohnya begini, contoh maslahah yang sangat berkembang sekali. Sekarang ini umpamanya kebutuhan manusia itu, keperluan manusia itu dia terus berkembang. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang tadinya itu sesuatu yang sifatnya itu tidak penting, sekarang menjadi penting. Ya, wifi itu di mana-mana tuh jadi katanya itu teorinya udah berubah jadi kebutuhan pokok. Walaupun itu hanya bercanda saja sebenarnya ya. Tapi gini, yang paling penting sekarang itu dalam konteks dulu itu sudah sangat luar biasa.
Tetapi kemudian sekarang itu juga perlu adanya pengembangan-pengembangan, ya pengembangan-pengembangan keilmuan yang nantinya tugas para cendekiawan kemudian disederhanakan sehingga kemudian menjadi satu tool, satu template dalam sebuah metode penelitian. Jadi hasil ke depan itu dari pembahasan tentang usul fikih dan maqasid syariah ya sebagai metode penelitian dalam bidang hukum Islam, kemudian juga dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah dan juga bidang yang lainnya itu adalah apa? Bisa memberikan kepada mahasiswa, umpamanya, oke, level S1 berarti Anda itu kalau membuat sebuah penelitian usul fikih, pakai usul fikih yang mana? Pakai teorinya siapa? Nih, kalau teorinya umpamanya uruf, berarti komponen-komponennya itu adalah ini. Ini yang dijadikan sebagai pisau analisis. Oke, yang kedua, umpamanya S2, di master itu pengen membuat sebuah penelitian tentang maqasid syariah. Oke, Anda membuat penelitian maqasid syariah ini siapa? Apakah Al-Hakim At-Tirmidzi, atau mungkin Al-Juwaini, atau mungkin Al-Jurjawi, atau mungkin juga siapa dari Asy-Syatibi, atau mungkin juga Al-Ghazali, atau mungkin juga Ibnu Taimiyah, atau mungkin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau mungkin yang kontemporer Ar-Raisuni, juga mungkin yang Abu Sahro tadi, atau mungkin yang tokoh-tokoh baru tentang maqasid syariah ini. Ya, itu. Kemudian berarti juga harus paham juga, ini yang paling penting. Ya ketika umpamanya tadi, oke, udahlah saya mau pakai umum aja Ustaz, pakai yang Maqasidul Khamsah saja Al-Ghazali umpamanya. Nah, apakah hanya itu saja? Kalau dalam perspektif ini pakai Maqasidnya Al-Ghazali, ya berarti Maqasidul Khamsah itu. Oke, didetailkan, dijelaskan lagi oleh para ulama lagi siapa, apakah seperti itu terus atau mungkin ada tambahan lagi. Nah, ini juga menarik juga, ada menarik juga. Sehingga kemudian kita sampaikan ini ujungnya dari seperti itu. Tapi dalam konteks teori kita akan kembangkan ini yang paling penting yaitu bagaimana menjadikan metode penelitian usul fikih dengan maqasid itu bisa menjadi satu metode dalam penelitian ilmiah yang itu bisa sejajar. Bahkan kalau saya bukan saja ya karena Islam itu adalah apa? Ya'lu wala yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam itu sendiri. Nah, sehingga kemudian ujungnya saya akan menyampaikan bagaimana ternyata usul fikih. Ya, berdasarkan kalau kita lihat dari sisi cara kerjanya, kemudian bagaimana tool yang digunakan. Ternyata dia banyak sekali. Ya, kebetulan itu sudah saya tulis juga di metode penelitian muamalah itu diterbitkan oleh Salim 4. Kemudian juga kalau yang metode penelitian hukum Islam itu di Wika Press, kemudian saya kembangkan untuk metode penelitian yang fikih ini belum diterbitkan dengan metode penelitian untuk fatwa. Sebenarnya metode penelitian fikih Islam ini ada pendahulu atau senior saya di UIN Bandung yaitu Cik Hasan Bisri. Kalau beliau sangat expert sekali di bidang di bidang metode penelitian, tetapi saya ingin juga fokus di fikihnya, ya di fikihnya bagaimana cara kerja. Jadi gini, kalau metode penelitian kan tadi fikih dengan itu jauh berbeda. Metode penelitian di fikih berarti bagaimana metode fikih, manhajul ijtihadnya para ulama itu dibakukan, dalam artian itu diambil, ini loh variabel-variabelnya, kemudian ketika mahasiswa itu ingin buat penelitian, kamu pakai yang ini, Anda pakai yang ini, kemudian ini variabel-variabel silakan bandingkan, silakan dianalisis dengan menggunakan ini, sehingga kemudian itu akan bisa menjadi satu sumbangan yang sangat positif, sumbangan yang sangat kontributif bagi pengembangan khususnya berbagai ilmu hukum Islam dan juga ekonomi dan bisnis syariah. Tentu saja dengan kualitatif approach ini, pendekatan dari kualitatif ya. Masih banyak sekali sebenarnya sih yang ingin dibahas, tapi waktunya udah 11:12 ya, 11:12. Kita mungkin bisa diskusi, tapi karena tadi tidak ada moderatornya, jadi kita langsung saja mungkin ya. Nanti kita akan bagi satu-satu, atau mungkin saya mau kasih kesempatan dulu. Oh ya, tadi ketika bicara tentang metode penelitian usul fikih berbasis usul fikih dengan maqasid syariah, ya kita mengambil cantolannya, kalau bahasanya, cantolan ilmunya itu adalah ngambil dari metode penelitiannya ilmu hukum. Nanti ada Dr. Asep Rozali dari Bandung, ya mungkin nanti bisa menyampaikan sedikit ya tentang bagaimana teks dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, ya dalam berbagai peraturan hukum positif itu, ya di KUHP dan sebagainya, itu diinterpretasikan. Tapi ingat, kita hanya ambil cara interpretasinya, karena di usul fikih sebenarnya juga sudah jelas juga ya. Kalau kita mau sampai yang tadi level paling tinggi adalah menginterpretasi setiap
setiap kata. Tadi wala ta'kulu amwalakum. Ya, jangan kalian makan harta kalian. Kok harta kita sendiri nggak boleh dimakan dengan cara yang batil? Kan harta-harta saya. Nah, itu kan perlu interpretasi. Itu sudah ada. Oke. Jadi dari Al-Qur'an, ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis, ayat dengan nanti apa dengan bahasa Arab, ayat dengan apa tafsir interpretasi dari para sahabat, kemudian dari para ulama. Itu sudah bagus, sudah jelas tuh. Ya, karena nanti akan memiliki banyak pendekatan. Oke, ya. Kemudian tadi yang pertama, yang kedua adalah ilmu-ilmu sosial. Ini menarik sekali. Ilmu-ilmu sosial yang sifatnya itu tadi sosiologi, antropologi, kemudian juga pendekatan-pendekatan psikologi dan sebagainya itu juga bisa digunakan, terutama nanti untuk istidlal al-ahkam. Ya, istidlal al-ahkam ya dari bagaimana ini berarti darinya apa nih? Umpamanya di masyarakat itu berkembang yang masih banyak salah itu tentang apa ya jual beli ijon, atau mungkin ada sistem maro untuk penggarapan di sawah, atau mungkin sistem di ladang kelapa sawit umpamanya, atau mungkin di karet dan sebagainya. Di masyarakat sudah ada nih, bagaimana berarti ininya pengembangan teorinya. Oke, pakai uruf, pakai adat atau uruf itu ala dan muhakamah itu dalam konteks ini berarti apa saja variabelnya. Nah, itu biasanya kadang orang tuh harus nyari dulu, jadi keburu nyari itu nggak ketemu, akhirnya kemudian malah jadi nggak dapat di ininya. Nah, oke, baik itu. Kemudian Pak Asep Rozali masih ada? Mungkin bisa memberikan ininya. Masih. Jadi kita sambungkan tadi Pak Asep dengan apa? Enaknya memang dialog sih. Tadi kita sambungkan dengan usul fikih, ya. Kemudian kita ambil ilmunya, caranya itu dari ilmu hukum. Nanti kalau yang makosid itu sebenarnya lebih ke arah tadi. Pertama yang paling mudah itu adalah makosidnya dari masing-masing tokoh, ya. Kemudian juga nanti dalam level PhD, ya seharusnya dia sudah mampu memang untuk menginterpretasikan dari tadi berbagai ilmu yang ada. Tadi sholat itu ternyata untuk exercise, kata Pak Adam. Jadi, ya, sholat itu kalau menurut saya untuk merisak, gitu. Karena sholat itu mungkin adalah satu yang memang kebutuhan dari jiwa itu tinggi. Oke, saya Pak mungkin bisa jelaskan sedikit yang bisa ada korelasi antara metode penelitian ilmu hukum dengan metode penelitian dari usul fikih, terutama dari interpretasi teks dan juga realitas masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Isno ya. Izin saya menyampaikan sedikit pengetahuan saja ini. Jadi ralat juga, saya belum doktor Pak. Gak apa-apa kan ini udah. Ya, karena ada keadaan sekarang ini jadi agak terhambat. Tapi terlepas dari itu, memang terkait penelitian atau metode penelitian ini menjadi kunci sebetulnya ya. Betul. Sementara kalau kita lihat dari hukum Islam sendiri, kan tidak membedakan mana itu perdata, mana pidana, mana ekonomi dan sebagainya, begitu kurang lebih yang saya pahami. Nah, namun karena basic saya adalah ilmu hukum, maka metode penelitian di dalam ilmu hukum itu umumnya adalah penelitian hukumnya normatif. Ya, betul. Normatif dengan data sekunder begitu, walaupun ada data primer, tapi umumnya itu hanya untuk menguatkan saja. Ya. Ada yang menggunakan data primer sehingga nanti ada kuantifikasi dengan ketentuan waktu tentunya. Nah, betul. Tapi berkaitan dengan makosid syariah dan usul fikih, kalau dalam ilmu hukum, hemat saya yang saya sudah jalankan itu adalah berkaitan dengan makosid syariah. Kalau yang usul fikih secara tersirat saja. Saya ambil contoh misalkan begini. Di Indonesia ini yang sedang booming itu adalah undang-undang perbankan syariah. Oke, UPS. Nah, undang-undang perbankan syariah saya coba teliti, tidak dari pembuatannya karena sudah menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betul. Jadi sudah menjadi hukum positif. Betul. Dan ilmu hukum penelitiannya hukum normatif. Nah, salah satu di dalam metode penelitian itu, di samping yang deskriptif ya, sifat, jenis dan sebagainya, ada yang disebut metode pendekatan. Ya. Betul, dengan penyebutan yang lain mungkin maknanya sama. Nah, pendekatan dalam kaitan penelitian hukum itu cukup banyak. Nah, saya pikir ini bisa dimasukkan apakah nanti
Maksud saya, makosid syariah ini menjadi pendekatan tersendiri, demikian juga usul fikih menjadi pendekatan tersendiri, atau sementara ini mungkin meminjam istilah dari astagfirullahaladzim, lupa gue nih. Ya nggak apa-apa lah, dia lah pokoknya. Ini 5 konsep ya, bahwa konsep hukum itu ya, Prof. Sultan Lyo Wigjo Subroto ya, beliau itu kan mengkonsepkan hukum menjadi 5. Nah, tidak secara spesifik hanya undang-undang saja, tapi juga di situ ada undang-undang, ada putusan hakim, Betul. ada perjanjian, ada sikap, perilaku dan sebagainya. Nah, kemungkinannya mengenai ini kalau di bridging dengan ilmu hukum, penelitian ilmu hukum, beberapa penulis juga sudah mulai banyak ya mengarah. Artinya gini, saya tidak bermaksud mendikotomikan begitu ya, tapi peneliti-peneliti hukum konvensional ini sudah mulai berpikir juga beralih ke, katakan saja yang materinya keislaman lah begitu ya. Betul. Seperti Prof. Sacipto Raharjo itu dari sosiolog pidana, malah ujungnya ke ya keislaman lah, ada kalau disebutkan begitu. Kemudian ini pemikirannya ini kan dikemas, kemudian dibungkus, kemudian dirumuskan di dalam bukunya Prof. Esmi Warasi ya. Di situ ada judulnya tidak disebut penelitian, tapi sudah kalau penelitian tentu pemikiran ya. Ada pemikiran hukum spiritualistik. Mungkin untuk tidak menyebutkan secara eksplisit Islam gitu. Betul. Nah, ternyata di situ sudah masuk. Nah, bahkan kalau dilihat secara filsafat, Andi Hakim Nasution itu sudah jauh-jauh itu. Ya. Ketika bicara filsafat ilmu, sudah mulai dari awalnya ilmu, begitu kan? Begitu. Betul. Nah, artinya gini, mungkin ini gambaran saya saja, pendapat saya saja, murni lah mungkin begitu ya. Saya coba undang-undang perbankan syariah ini tidak disebut sebagai metode makosid ini, tapi makosid syariah menjadi parameter. Apakah di dalam undang-undang perbankan syariah ini mengaplikasikan atau bahkan ya seinginnya begitu, setidaknya merefleksikan lah begitu. Nah, saya baca dari mulai judulnya, mulai jadi pertimbangannya, konsideran dan sebagainya sampai terakhir begitu. Nah, kalau dilihat memang ini mungkin bagian dari pengaruh pemikiran Barat ya. Pemikiran Barat dalam hal ini dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini ada ketentuannya begitu. Sehingga di situ disusunlah sistematika suatu peraturan perundang-undangan itu harus seperti apa. Nah, di dalamnya memang tidak dieksplisitkan, tapi ada di sana yang istilah Pak Dr. Misno tadi Islamic basic value-nya. Ya, Islamic basic value-nya ada mungkin diistilahkan di situ. Tapi ini secara keseluruhan mungkin kalau saya bilang sebetulnya itu nilai-nilai keislaman sebetulnya yang ada di dalam undang-undang itu. Misalnya harus ada kejelasan kan, bisa tidak goror kan berarti itu. Tapi tidak diartikannya dengan bahasa-bahasa yang umum begitu. Oke. Kurang lebih seperti itulah. Artinya dimungkinkan sekali ini. Nah, mungkin kalau menggunakan pemikiran dari Prof. Sultan Lyo, ini dikembangkan lagi kepada konsep gitu. Konsep ya. Makosid syariah adalah hukum juga. Usul fikih adalah hukum juga dalam pemahaman yang umum. Sehingga ini bisa dimasukkan di situ ya. Oke. Ini pemikiran ini ya. Ini pemikiran. Kurang lebih seperti itulah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti kayaknya sih kita perlu waktu lagi. Nanti kita lebih spesifik lagi tentang lebih detail ya gabungan. Tapi gini, tapi mungkin yang perlu saya komentari Pak Asep tadi. Jadi yang saya pelajari dari beberapa literatur, terutama berkaitan dengan makosid dengan usul fikih, seperti tadi saya katakan di awal, makosid itu dia bukan bicara tentang hukum. Tapi dia bicara tentang tadi basic value, nilai-nilai hukum.
Jadi ini mungkin Ada agak ya. gitu. Oke, Jadi oke. kalau Silakan. ketika dia bicara tentang hukum tadi, makanya dengan ahkamul khamsah dalam Islam itu hukum yang 5 itu dari haram sampai ke halal itu dia ranahnya usul fikih. Tetapi Iya, ketika iya, bicara iya, iya. usul fikih, bicara tentang maqasid, dia bicara tentang nilai. Kemudian kalau bahasa sederhana tadi adalah maksud dan tujuan syariat, gitu ya. Maksudnya Iya. apa? Jadi maksudnya itu bukan untuk mengharamkan, untuk menghalalkan, bukan. Yap. Tetapi kenapa? Jadi pertanyaan paling bahasa ini jangan salah pemahaman. Pertanyaan paling radikal itu adalah kenapa haram, kenapa halal, gitu. Kenapa zina itu haram, ya kan? Kenapa zina Iya. itu haram? Ya karena di usul fikihnya adalah jelas, ayatnya, hadisnya, ijma, fatwa itu udah jelas, ya itu zina itu haram. Tapi kemudian kenapa zina itu haram tapi tidak menggunakan Al-Quran dan hadis? Ya bukan berarti ini ya sementara gitu. Dia pakai logika ya karena itu memang merusak tatanan masyarakat gitu. Gitu. Jadi mungkin perlu tadi ya bisa kita diskusikan. Kita nanti juga mau mengundang yang lain yang mungkin bisa menjelaskan dulu nih tentang beda Maka antara silakan. maqasid dengan usul fikih. Tadi yang saya pahami itu adalah betul. Usul fikih itu nama juga usul dan fikih, dia satu metode yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Dan metodenya itu sangat banyak, kita bisa rincikan, itu bisa menjadi satu tool, satu metode, satu teori dalam sebuah penelitian. Jadi kita sangat kaya sekali di usul fikih ini. Kemudian yang kedua, kalau maqasid, dia lebih ke arah dia betul-betul memang awalnya itu adalah logika berpikir, dan memang dipengaruhi oleh Yunani tadi itu, ya sehingga kemudian kita ketahui bahwasanya kalau kita belajar dari sejarah maqasid ini itu kalau kita bicara di Hijaz umpamanya, maka dengan Madinah itu dia bisa kita sebut sebagai aliran madhab dari maqasid itu berbeda dengan ada yang makanya kita mengenal kalau dalam usul fikih juga sampai ada madrasah Kufah dan madrasah Hijaz, karena memang sudah dari pola pikirnya kemudian dari metode yang digunakan itu sudah berbeda. Ya termasuk nanti yang di Mesir. Kenapa maqasid itu banyak berkembangnya kok di luar Hijaz, sementara maqasid yang ada itu yang di Hijaz umpamanya dia lebih ke arah tetap dia tidak bisa lepas dari teks gitu ya. Tidak bisa lepas dari teks gitu. Teks dari Al-Qur'an dan hadis. Betul memang tidak bisa lepas, tapi nilainya itu dia bisa mengembangkan. Sehingga kemudian ketika ditanya tentang apa sih sebenarnya umpamanya membuang, kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, gitu ya? Kenapa kita bisa? Nah, kalau kita bicara value-nya, jadi tujuan nilai yang, nah itu nanti akan sampai ke gimana? Iya, barangkali ada yang lain dulu sebelum saya menyampaikan beberapa hal juga. Barangkali masih ada yang lain. Iya. Kalau dibuka sih kayaknya banyak banget yang mau nanya ini jadi. Tapi nggak apa-apa, kita silakan dulu. Silakan yang ingin bertanya, ingin diskusi. Menyampaikan pemikirannya barangkali ya. Pak Aforisma, mau komentar silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khair kepada Pak Dr. Misno dan juga Pak Asep Rozali yang sudah menambahkan. Sebenarnya di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan dari pemaparan Pak Dr. Misno. Tapi sebelumnya mungkin saya coba curahkan apa yang saya pahami, lalu mungkin nanti bisa diluruskan mungkin pemikiran ini. Begini, jadi terkait dengan usul fikih dan juga maqasid syariah, tadi sebagaimana yang saya tangkap dari pemaparan Pak Dr. Misno, jadi usul fikih ini apa saja yang berbicara tentang masalah ahkamus syariah, dari mulai istinbatnya, ijtihadnya, dan sebagainya. Nah, lalu maqasid syariah seperti yang dipaparkan oleh teorinya Al-Ghazali dan juga Syatibi dalam Daruriyatul Khamsah itu mencerminkan bahwasanya tujuan dari penciptaannya hukum-hukum syariah yang dikeluarkan produknya oleh usul fikih, maka ini dijaga bingkainya oleh maqasid syariah. Jadi apabila ada hal-hal yang keluar dari rangkaian bingkai maqasid syariah, maka ini sudah menyalahi apa yang diproduksikan oleh usul fikih. Nah, mungkin secara hemat saya terkait dengan masalah usul fikih dan juga maqasid syariah itu demikian. Jadi usul fikih adalah alat untuk memproduksi sebuah hukumnya, dan juga maqasid syariah adalah sebuah bingkai agar menjaga tatanan kehidupan sesuai dengan produk hukum yang dikeluarkan.
Mungkin seperti itu Pak Dokter terkait dengan masalah usul fikih dan juga maqasid syariah dari pemikiran hemat saya. Oke, Nah, nggak lalu apa-apa. yang kedua, Sebelum pertanyaan. ya. Lalu untuk Berarti yang kedua, yang pertanyaan, ya, itu dia kan ke arah ini. Jadi maqasid syariah itu adalah bingkai. Nah, yang ya dimaksud dengan betul. bingkai itu berarti dia kan membingkai, membatasi. Bisa kasih contoh nggak membatasi seperti apa gitu? Karena di usul fikih kan udah jelas gitu kan. Apa bahasa membingkai dengan membatasi? Kenapa menggunakan bahasa itu? Ya, baik. Kalau misalnya kita bicara contoh, tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan oleh Pak Dokter. Kalau misalnya contohnya, ya wala taqrabu zina, ya, janganlah kau mendekati zina. Itu kan sebuah produk dari hukum usul fikih mengenai masalah haramnya zina. Lalu kalau misalnya dilihat dari bingkai maqasid syariahnya, bahwasanya ketika seseorang melakukan zina, maka dia akan menolak dari menolak dari hifdzun nasl, ya, menolak dari hifdzun nasl terkait dengan menjaga keturunan. Nah, maka itu menyelisihi maqasid syariah, dan itulah maksudnya kenapa ada bingkai maqasid syariah agar produk hukumnya ini tetap terjaga. Lalu kalau ciri yang lain juga wala tabahadhihi syajarah, maaf bukan terkait yang tadi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, itu kan hifdzul mal, menjaga harta ya dari produk hukumnya usul fikih. Mungkin seperti itu kalau misalnya kita lihat contoh-contohnya. Nah, lalu untuk pertanyaannya, untuk lebih menspesifikkan lagi tadi terkait dengan parameter dan juga variabel-variabelnya beserta indikator. Nah, ini yang perlu kita perjelas lagi. Ya, saya sih harapannya mendapatkan jawaban dari Pak Dokter terkait dengan variabel parameter dan indikator penelitian menggunakan usul fikih ini apa saja. Jadi supaya penelitian-penelitian yang menggunakan approach usul fikih ini dapat tertata dengan baik. Ini saja yang harus digunakan alat ukurnya, pisau analisisnya tuh ini kalau misalkan menggunakan usul fikih. Dan juga kalau misalkan qawaid fikih tuh alat ukurnya atau pisau analisisnya tuh ini ya, jadi parameter dan juga indikator-indikatornya. Nah, lalu yang kedua mungkin bisa ditambahkan juga dengan Pak Asep Rozali, variabel parameter ya atau indikator yang sama, maksudnya yang tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita gunakan penelitiannya berbasis hukum Islam gitu. Jadi ada tiga. Pertama, bagaimana indikator atau parameter penelitian dari usul fikih, lalu yang kedua dari maqasid syariah, dan yang ketiga dari hukum Islamnya itu sendiri. Wallahu alam, mungkin itu dari saya Pak Dokter. Ya, harusnya kita ngisi bareng juga nih Pak Abu Rusmani. Terima kasih pertanyaannya. Oke, saya dulu tadi gini. Jadi yang tadi saya sebut dengan mengambil atau bahasanya itu meminjam metode penelitian dalam ilmu hukum, itu ada sebenarnya dari sisi interpretasi atas teks sebenarnya. Ya, dan juga nanti realitas yang ada di masyarakat, ya. Jadi ada fakta hukumnya gitu. Nah, dalam usul fikih tentu saja tadi sebenarnya penggunaan gini, penggunaan parameter, kemudian indikator itu kadang juga kesannya itu kuantitatif sekali gitu ya, kuantitatif sekali. Memang kita juga agak sulit mengindikan atau untuk memisahkan atau menghilangkan itu parameter dengan indikator, itu sangat kuantitatif, tapi nggak apa-apa. Nah, ketika bicara tentang usul fikih, tadi pertanyaan adalah variabelnya itu apa, indikatornya itu apa. Nah, itu sebenarnya kita ngambil dari turos yang sudah dirumuskan oleh para ulama tadi itu. Contohnya begini. Ketika saya membuat sebuah penelitian tentang tadi cryptocurrency dalam perspektif uruf, oke, ya, tadi kan usul fikih, uruf itu adalah adilatul ahkam, dalil hukum. Berarti saya akan menggunakan saya akan melihat analisis cryptocurrency itu dalam perspektifnya uruf. Uruf itu adalah bagian dari usul fikih. Oke, uruf, mau pakai urufnya siapa? Kalau mau pakai urufnya Imam Malik ya dengan Ahmad Ahlul Madinah lebih tepatnya. Berarti apa? Saya berarti harus mengetahui yang dipahami oleh Imam Malik ya dalam Al-Muwatta itu dengan juga Malikiyah dengan Akmal Ahlul Madinah itu seperti apa? Ya, Akmal Ahlul Madinah itu seperti apa? Ya, apakah hanya masa itu saja atau masa sekarang? Nah, itu variabel-variabel yang disebut dengan itu yang disebut dengan parameter atau indikator, yaitu uruf contohnya. Terus yang lainnya, ketika saya membuat penelitian tentang virtual property. Ya, saya ingin buat virtual property dalam Islam itu apakah dianggap sebagai harta
sehingga boleh jual beli kalau main game online itu. Kalau orang main game online itu kan dia bisa beli apanya nggak tahu tuh ya, beli bajunya, beli apanya gitu, alat-alatnya itu dengan padahal itu cuman apa ya, cuman ya virtual, dia punya rumah tapi rumah itu rumah virtual. Apakah jual belinya itu sah? Oke, saya mau pakai apa nih? Mau pakai usul fikih. Oke, itu pakai usul fikih karena saya mau cari hukumnya. Usul fikih, mau pakai usul fikih yang mana? Ya, usul fikih mana? Al-Quran, hadis, ijma, itu dia terlalu umum. Itu level mujtahid katanya itu. Oke, lebih spesifik ya adalah saya mau pakai teorinya istihsan saja, atau saya mau pakai istislah, atau mungkin saya mau pakai syar umang qoblana, atau mungkin saya mau pakai qaulus sahabi. Ya, oke, saya mau pakai qaulus sahabi. Nah, ketika saya menggunakan qaulus sahabi, berarti yang disebut sebenarnya penggunaan parameter itu tidak tepat. Yang disebut dengan qaulus sahabi itu berarti sahabat itu siapa? Kemudian yang menyebut tentang bahwasanya harta itu adalah bukan hanya ghanam, wazhab, awal-fiddah, itu siapa saja. Nah itu memang tugas kita tuh, betul tadi Pak Faris. Jadi kita ini kan qaulus sahabi, ya pendapat sahabat itu sebagai adilatul ahkam, itu bisa dijadikan satu teori dalam sebuah penelitian. Variabel-variabelnya yaitu breakdown, turunan, ya bisa dikatakan bisa lah indikator dari qaulus sahabat itu apa saja. Istiqsan, atau mungkin kias, belum lagi nanti qawaid fikih yang 40 sampai beribu begitu banyak itu kita kembangkan satu-satu. Jadi dari usul fikih ini cita-cita besarnya adalah setiap kaidah fikih, setiap fikih atau setiap pendapat dari cendekiawan muslim, dari ulama-ulama itu bisa menjadi satu teori yang kemudian bisa dikembangkan untuk sebuah tool sebagai analisis. Maqasid, oke, saya mau pakai Al-Ghazali dengan Asy-Syatibi itu tidak jauh berbeda sama. Oke, Asy-Syatibi dengan Al-Ghazali itu ada tadi Maqasidul Khamsah, ya, Ad-Durratul Khamsah dikatakan. Nah, berarti saya analisnya hanya itu saja, karena saya terbatas hanya Al-Ghazali saja. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah maqasid syariahnya Islam. Karena ini adalah maqasid syariah yang dipahami atau sebuah teori maqasid syariah yang dikeluarkan oleh Al-Ghazali dan juga Asy-Syatibi. Sehingga saya akan mengatakan ini adalah maqasidnya, perspektifnya Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Ya, kemudian juga tadi ada Al-Juwaini umpamanya, ya, Imam Al-Haramain Al-Juwaini ketika bicara tentang masalah ada juga variabel-variabel itu dia berbeda, sehingga kita pakai yang ini. Kalau mau gabungan atau kalau mau semuanya dijelaskan. Jadi yang saya maksud adalah jangan ketika bicara maqasid syariah seolah-olah itu dia udah semuanya. Jangan sampai juga ketika bicara di sebuah metode penelitian usul fikih seolah itu mewakili dari Islam, padahal itu mungkin hanya dari beberapa teori. Itu yang saya maksud dengan kita tidak berdiri kita berdiri di itu, ya kan? Ya kemudian ini akan berkembang dan itulah ilmu itu. Nah, jadi saya lihat parameter indikator itu adalah pengembangan dari usul fikih. Sedangkan maqasid itu juga bisa dikembangkan lagi. Umpamanya Abu Zahra ketika bicara tentang iqamatul adalah, ya, menegakkan keadilan. Oke, konteks keadilan yang dipahami oleh Abu Zahra itu yang dijadikan sebagai tool, bukan yang menurut kita atau bukan menurut orang lain. Gitu. Itu yang saya pahami sebagai sebuah teori, dan ini memang dekat dengan dengan tadi ilmu hukum. Nanti kalau umpamanya yang sifatnya sosial dengan istidlal dan lain sebagainya, itu kita bisa meminjam dari ilmu-ilmu sosial, itu lebih kompleks lagi dan lebih sangat kaya lagi dengan metodologi. Itu. Nah, saya tadi ingat lagi, umpamanya tadi ke maqasid, dia lebih tepatnya ke sifat-sifat nilai. Ya, contohnya kalau di Al-Quran itu ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, itu kan sebuah riset metodologi itu, sebuah riset penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Jelas sekali. Kemudian ketika juga seorang sahabat itu yang tinggal di rumah sahabat yang lainnya ingin mencari tentang keutamaan apakah dia sholat tahajud atau tidak, kenapa dia disebut sebagai ahli surga, itu adalah kita bisa katakan itu adalah etnografi. Ya, karena dia tinggal di situ pengen lihat seperti apa. Itu luar biasa sekali. Itu yang saya maksud dengan menggali turos warisan dari Islam itu yang memang bisa menjadi satu metode penelitian. Dengan logikanya juga jalan, teksnya juga bantu, tapi logikanya juga wahyu juga. Oke, Pak Asep mau nambahin, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Forisman, terima kasih ya. Betul sekali Pak. Karena saya kan di ilmu hukum konvensional lah katakan gitu ya. Ilmu hukum konvensional kemudian beralih ke hukum Islam. Jadi baru 2006 saya belajar lagi lah begitu. Nah dari situ malah saya tertariknya, ini penasaran, ini banyak sekali hal yang harus diangkat begitu. Nah
sehingga di tugas akhir saya pun ketika menelaah beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan atau artikel-artikel yang maaf kata ini yang ditulis juga oleh para pemikir-pemikir Islam di Indonesia misalkan berkaitan dengan hukum atau perundang-undangan gitu. Nah, setelah dibaca itu ternyata ada yang miss menurut saya begitu ya. Artinya gini, dari tarikh tasri'nya mungkin secara ini Indonesia kan sudah lama hukum Islam tuh sudah ada. Hukum Islam juga terdapat di dalamnya. Tapi ternyata karena saya dari ilmu hukum nih, ketika membaca suatu peraturan perundang-undangan yang notabene materi muatannya adalah Islam, sebut saja perbankan syariah begitu. Nah, setelah dilihat ternyata masih terdapat beberapa yang katakan sajalah bukan rahasia lagi kan, bank syariah di Indonesia itu tidak syar'i begitu. Berdasarkan parameter dan seterusnya pemikir-pemikir kurang lebih begitu. Tapi untungnya di Indonesia ini ada hukum lain, yaitu hukum perdata. Sehingga dalam kaitan perbuatan hukum berkaitan dengan perbankan syariah, masih sahlah menurut hukum yang ada di Indonesia, yang notabene dari hukum perdata barat, kurang lebih begitu. Ya, jadi secara dari penelitian-penelitian umumnya perbankan syariah di Indonesia itu tidak syar'i. Kemudian apalagi kalau masuk perbankan syariah Indonesia masuk misalkan bekerja sama dengan Malaysia, kata Malaysia juga tidak syar'i. Nah, mungkin disinilah parameter mengenai ketentuan hukum itu tergantung tempat dan waktu kan misalkan begitu. Demikian pula dari Malaysia masuk ke Timur Tengah misalkan, karena tidak sesuai. Nah, betul, saya tadi pendekatannya hukum Islam, basicnya hukum Islam, hanya keterbatasan saya kan tidak dari seperti Pak Dr. Misno, awalnya dari situlah mungkin begitu. Sehingga saya berpikiran begini di perbankan syariah ini. Tadi saya sebut makosid syariah berbeda pemahaman barangkali ya, karena kalau bicara maksud identik barangkali selama ini dengan tujuan. Kalau syariah itu adalah hukum, maka tujuan hukum begitu. Nah, tujuan hukum dalam keilmuan hukum itu bicaranya filsafat hukum begitu. Ya, untuk apa hukum itu? Untuk keadilan, ketertiban dan seterusnya. Sementara yang nanti lahirlah asas hukum lah kurang lebih begitu. Sementara dalam kaitan hukum Islam, maka kondisi syariah itu tidak bicara itu. Tadi seperti disampaikan Pak Aforisman ya, yang awalnya menjaga, kalau Pak Yasser Auda malah memelihara dan mengembangkan katanya kan begitu. Awalnya menjaga, kalau menjaga kan supaya tidak keluar, jadi batasan kan begitu. Sekarang justru dikembangkan begitu. Nah, itu ada ya makosid syariah, pemahaman saya ke arah sana. Sehingga apakah undang-undang perbankan syariah ini paling tidak merefleksikan ya nilai-nilai yang ada di dalam makosid syariah. Saya baca satu persatu tiap pasalnya, ada yang sudah, ada yang belum, dan kurang lebih seperti itulah. Gitu. Nah, memang kalau dipahami seperti itu, saya kalau Pak Misno tadi kan, Pak Dr. Misno itu maksud syariah itu nilai begitu ya. Kalau nilai, kalau bicara nilai ilmu hukum nih Pak, kalau nilai nanti muaranya adalah menjadi suatu hukum. Gitu. Yeah, nah, seperti, nah ini, nah di Undang-Undang Perbankan Syariah ini, di hukum perbankan kita nih, salah satu sumber utamanya ini masih banyak, menurut saya nih masih banyak yang harus direview ulang nih. Sebagai contoh saja, misal kata undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu bahwa di dalam situ peraturan itu, di dalam sistematikanya memuat asas hukum. Ya. Nah, boleh nanti Bapak Ibu yang mendalami ini bisa dibaca bab 2 dari undang-undang ini, judulnya Asas, Fungsi, dan Tujuan. Tapi di dalamnya bukan menyebut asas, tapi menyebutnya prinsip hukum Islam. Atau prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan seterusnya. Merefer ke situ, Bapak Ibu bisa lihat ke pasal 1 angka 12. Prinsip hukum Islam adalah, nah, ujung-ujungnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini MUI kan, sehingga lahirlah
fatwa-fatwa DSN yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan khususnya perbankan syariah menyebutnya itu fatwa kan. Nah, apakah fatwa ini adalah prinsip syariah dalam artian asas hukum? Ini menarik sekali ini. Nah, itu satu itu ya dari pemahaman ilmu hukum umum saya nih. Sehingga saya berpikir setelah saya baca beberapa literatur, ternyata kan asas itu berasal dari bahasa Arab kan, lugotnya. Nah, asas itu al-mabda, ya, titik tolak berpikir dan seterusnya, bukan tujuan. Nah, ini sudah beda pemikiran ini. Sementara di Indonesia asas itu sama dengan prinsip. Nah, sementara kalau diartikan prinsip syariah tadi, misalnya prinsip syariah tadi, kemudian prinsip syariah ini adalah asas yang di dalam ilmu hukum umum, asas-asas hukum itu misalnya asas keadilan, kepastian dan sebagainya. Maka rumusan dari DSN MUI ini yang menyebutnya sebagai fatwa kan begitu. Inilah prinsip. Nah, tapi kalau dilihat rumusan dari prinsip ini terlepas dari konsideran pemikirannya, terlepas dari apakah sa'adu darai dan fat darainya, itu mencerminkan asas tidak begitu. Sementara ini sifatnya praktis. Misalkan rahon itu seperti apa sih? Harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu batasan-batasan tuh. Menyebutnya prinsip. Jadi itu antara lain lah ya. Trigger saya dari situ. Ada asas hukum, ada prinsip hukum. Nah, ternyata kalau saya telusuri, saya mencoba ini, bahwa prinsip hukum dengan asas hukum itu tidak sama. Begitu. Nah, basic hukum Islam saya memang masih sangat dangkal sekali lah. Tapi merasa penasaran saya ini, sehingga melahirkan permasalahan begini. Undang-undang perbankan syariah ini sudah lahir. Tapi saya tidak mempermasalahkan bagaimana merumuskannya, bagaimana waktu itu diskusinya. Karena ilmu hukum itu bicaranya antara lain pembentukan hukum atau menemukan hukum. Setidaknya itu dua hal tadi. Ya, pembentukan hukum atau menemukan hukum. Seperti para penulis atau disertasi itu dalam rangka menemukan hukum gitu. Kalau pembentukan hukum bisa oleh hakim, bisa oleh legislator atau utama. Nah, sehingga dalam kaitan dengan undang-undang perbankan syariah ini saya berpikir permasalahannya apa? Nah, ini berkaitan dengan metode penelitian ya. Nah, saya mengambilnya begini, menentukan judul itu saya membuat masalah dulu, mencari masalahnya dulu, baru dijadikan judul. Nah, begitu. Nah, sehingga masalahnya apa ini? Karena di Indonesia ini sudah lama belajar ilmu hukum umum yang diistilahi nanti ada hukum positif begitu ya, hukum atau bahasa aslinya bahasa sona ada yang disebut ius constitutum dan ius constituendum. Maka pemahaman di Indonesia yang berkaitan dengan hukum itu adalah undang-undang masih melekat lah. Sehingga itu ius constitutum. Nah, sekarang hukum Islam sebagai apa? Hukum Islam posisinya sebagai ius constituendum, ya, hukum yang dicita-citakan lah, kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Pak. Pak Asep, luar biasa nih. Gitu ya. Itulah bakal nantilah kalau misalnya ini mohon maaf, mohon izin ini saya bukan apa ya. Kalau kata orang Sunda mah mematahan ngojai kameri lah. Enggak sih, sama-sama kita belajar ini. Nanti kalian juga banyak yang mau tanya, tapi waktu kita terbatas nih ya. Baik. Jadi nanti ini udah panjang lebar juga, saya yakin semua juga ingin bertanya. Nanti apakah kita akan lakukan di grup atau mungkin di hari-hari berikutnya kita bisa diskusi sekali. Menarik sekali karena tadi di usul fikih itu ya, usul fikih dengan maqasid itu memang tadi pemahamannya belum klik juga gitu kan ya. Tadi sebenarnya kita harus mengeksplor lagi untuk makna dari maqasid atau maksud. Tentu saya maksud di situ bukan hanya tujuan, dan tadi sebenarnya saya juga menggunakan istilah nilai itu untuk satu kata yang menunjukkan memang dia tujuan dan nilai gitu. Jadi antara tujuan dengan nilai itu. Jadi maqasid syariah ini bukan hanya tujuan gitu. Karena kalau hanya bicara tujuan itu nanti tujuannya marfutillah katanya gitu. Kalimatillah gitu katanya. Itu nanti berbeda lagi. Ya gitu. Jadi memang dua itu yang sumbernya itu berbeda. Mungkin kita bisa katakan yang satu itu dari langit, yang satu itu dari bumi.
Nah, Iya, bagaimana antara langit betul. dan bumi itu bisa sejajar, karena tadi kalau dari saya nyebutnya lagi balik basic nilainya itu seharusnya sama gitu, selama tadi yang di bumi itu tidak hawa nafsu gitu kan ya. Tidak hawa Iya. nafsu. Jadi nilai-nilai itu tetap ada. Nah, tadi baik, mohon maaf sekali karena waktu sudah habis, saya cukupkan, nanti soalnya kita akan lanjutkan lagi, tapi ada beberapa kesimpulan yang saya bisa simpulkan, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Pertama adalah berkaitan dengan bagaimana pemikiran bahwasanya usul fikih sebagai metode penetapan hukum dalam Islam. Ya, tentu saja ini hukum yang dimaksud juga nanti akan berbeda ya Pak Asep ya. Iya. Hukum antara hukum fikih, kalau Islam itu kan ada syariah, ada fikih, gitu kan ya. Syariah itu adalah hukum Islam yang sudah qat'i, sementara fikih itu adalah hukum Islam yang sifatnya dia tuh dzonni. Doni, ya, jelas. Dzonni itu ya, yang qat'i itu udah jelas. Kemudian sementara kalau dia yang tadi usul fikih, sementara maqasid itu adalah pemikiran seorang pemikir ya, seorang cendekiawan, seorang ulama itu terhadap makna-makna yang tersembunyi dari sebuah syariah. Ya, jadi makna yang tersembunyi yang itu bisa jadi itu adalah nilai, itu adalah tujuan, itu adalah why-nya. Kenapa? Kenapa sholat? Kenapa riba itu haram? Kenapa kita itu harus belajar? Nah, itu adalah nilai. Jadi kalau dikatakan satu, umpamanya riba itu haram karena Ya, itu pertanyaan filosofis lah ya. Ya, betul. Jadi ini Pak itu. Jadi kita udah mulai agak nemukan tuh bahwasanya maqasid itu agak dekat dengan filosofis, walaupun nanti filosofis Islam itu berbeda dengan filosofis yang ada Ya, di betul. Barat. Ya. Nah, tadi maqasid itu bisa dikatakan membingkai dari filosofis yang berkembang itu. Jadi membingkai itu berbeda itu jadinya gitu. Oke, jadi usul fikih sebagai Mohon maaf Ustaz, terakhir boleh nggak Ustaz? mau tanya? Kalau Silakan. boleh. Assalamualaikum, boleh menambahkan sedikit? Oh ya, nanti banyak ya. Iya, banyak ya. Yaudah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sedikit menyampaikan pemikiran Ustadz, barangkali sebagai konfirmasi mungkin, nanti mohon diluruskan apabila keliru. Saat ini kan sudah mulai banyak dikembangkan metode-metode tentang ijtihad maqasidiyah, di mana maqasidus syariah itu tidak hanya sebagai bingkai, tetapi juga alat untuk menetapkan hukum Islam. Hanya saja klaim dari sebagian orang bahwa ketika ada orang yang berijtihad dengan menggunakan maqasid itu, kemudian dia diklaim sebagai orang yang liberal. Nah, barangkali Ustaz, ini gara-gara orang yang memahami maqasid syariah itu berdasarkan akal seperti yang disampaikan tadi. Nah, tetapi kalau saya membaca bukunya Abdul Majid An-Najjar, nah itu kan ada mataliti maqasid ya, ada 4. Jadi maqasid itu bisa diketahui dengan 4 cara, yaitu al-amru wan nahyu, kemudian penjelasan nas, penelitian oleh para ulama, dan yang terakhir amalu nabawi. Jadi kalau melihat ini, rasanya porsi akal itu sedikit sekali untuk memahami maqasid syariah. Nah, jadi mungkin menurut saya saat ini ketika kita mengembangkan metode ijtihad maqasidi, jadi maqasidus syariah itu tidak hanya lagi dipahami sebagai alat untuk memahami value hukum, tetapi juga sekaligus untuk menetapkan hukum Islam itu sendiri. Nah, itu kira-kira bagaimana Ustaz? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Firman. Kayaknya kita lanjutkan di depan, udah mau zuhur ini. Tapi intinya sih banyak sekali. Jadi gini, tadi memang berkembang juga teman-teman yang aktif di kuantitatif, ya itu mereka juga mengembangkan maqasid index gitu ya. Ada Pak Senior Pak Asar ya, itu mengembangkan maqasid index juga. Iya. Itu juga sangat menarik juga. Kemudian juga ada teman-teman ada yang datang juga di Wellbeing ya, di Az-Zahra itu juga bikin juga tentang pengembangan dari yang tauhidik gitu. Ya dari Pak Sudori itu juga dikembangkan juga. Ya, tapi kalau saya melihat tadi kalau menerapkan bahwasanya maqasid itu sebagai penetapan hukum, saya rasa perlu ditinjau ulang deh. Ya, jadi yang setahu pemahaman saya bahwa maqasid itu dia bukan menetapkan satu hukum. Ya, karena dia lebih ke tadi bahasa adalah filosofis. Nah, adapun tadi kalau maqasid index dengan itu, ya itu juga lebih ke arah bagaimana agar sesuai dengan syariah, tetapi bukan perspektif hukum. Agar sesuai dengan syariah, tapi bukan perspektif hukum, karena bukan maqasid hukum. Tapi itu bisa berkembang juga. Tapi mohon maaf sekali ya, kita harus tegas juga. Nanti kita bisa komunikasi lagi mungkin di blog, kemudian di yang WA itu WhatsApp, kemudian juga mungkin
nanti kita akan adakan lagi dengan jumlah mungkin kita nggak perlu banyak orang, yang penting yang mau aktif dan bisa diskusi kita bisa terima, silakan. Gitu. Mohon maaf Pak Firman dengan yang lainnya juga, terima kasih banyak. Tadi kesimpulan saya sudah jelas bahwasanya tugas kita adalah mengembangkan usul fikih yang pada awal menjadi metode penetapan dalam hukum Islam yang menghasilkan ahkamul faqih, kemudian dijadikan metode penelitian. Dalam konteks yang paling tinggi itu memang sepertinya kita belum sampai di sana. Tadi jawab juga sedikit para mujtahid itu, tetapi dengan penggunaan teori-teori yang sudah dijelaskan itu akan perlahan itu akan membangun satu bangunan dari usul fikih yang nantinya juga akan melahirkan. Jadi ini sebenarnya tahapan itu. Termasuk kalau menetapkan hukum itu juga sepertinya kita masih belum ya. Dokter mungkin boleh lah, kalau sampai level PhD itu mungkin dengan ilmu itu mungkin boleh juga. Kemudian maqasid syariah sebagai sebuah hasil pemikiran terhadap syariah yang kemudian dipahami sebagai tadi basic filosofi, basic nilai dari syariat Islam itu juga sangat mungkin dikembangkan, tapi kemudian teori-teori yang sudah banyak itu kita juga jadikan sebagai tool dalam analisis penelitian, sehingga seorang itu bisa membuat penelitian perspektif maqasid syariah al-Juwaini, perspektif maqasid syariah Jasir Auda dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf sebetulnya saya yakin banyak yang kecewa karena kita batasi karena sudah hampir masuk zuhur. Besok untuk semuanya. Nanti kalau masih lagi, insya Allah kita akan sampaikan di grup dan juga saya akan share ke semuanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ini harus ada serinya Pak Dokter.